Kita awal dari informasi yang pertama, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas mendatangi lokasi pengerusakan dan pembakaran mobil polisi di Pondok Rangon Harjamukti Depok, Jawa Barat. Kompolnas ingin mencari tahu pemicu aksi kebakaran saat polisi menjemput paksa tersangka TS yang merupakan ketua sebuah ormas. Komisioner Kompolnas bertemu langsung dengan jajaran Polres Metro Depok serta mendatangi TKP perusakan dan pembakaran mobil polisi di Harjamukti Depok, Jawa Barat pada hari Senin. Kedatangan Kompolnas untuk mengetahui kronologi pasti serta meminta keterangan kepolisian terkait prosedur saat menjemput paksa tersangka TS yang juga ketua anggota sebuah ormas. Komisioner Kompolnas Khoirul Anam menyebut jarak dari lokasi penjemputan paksa TS dengan portal lokasi penghadangan mobil anggota cukup jauh. Anam menilai temuan ini menimbulkan spekulasi bahwa massa bukanlah dari warga sekitar, melainkan komunitas yang memiliki hubungan dekat dengan tersangka TS. Kompolnas menemukan adanya pengkondisian massa sebelum pembakaran. Anam juga membenarkan telah adanya upaya penegakan hukum sebelum pembakaran. Kompolnas yang memiliki tanggung jawab langsung ke Presiden Prabowo Subianto berjanji akan mengawal kasus ini. Yang paling penting biar ini tidak kemana-mana, beda antara masyarakat ya sekitar dalam tanda petik dengan masyarakat yang memang mendukung TS ini. Karena kami diceritakan kenapa kok bisa banyak orang di portal sana, salah satunya memang dari sini memang sama motor, di kontrol motor dan sebagainya. Mungkin, karena kalau jalan kaki kayak kita ngos-ngosan, kalau pakai mobil kayaknya enggak, makanya pakai motor itu mungkin, jadi dari sini banyak begitu. Nah itu ya spesifik kelompoknya. Buntut aksi pembakaran 3 mobil polisi, Satreskrim Polres Metro Depok menjemput paksa TS, seorang tersangka penyerobotan lahan dan kepemilikan senjata api. TS dijemput paksa lantaran 2 kali bangkir dari pemanggilan atas 2 laporan. Pembakaran terjadi ketika TS dijemput oleh polisi. Sementara massa pendukung TS yang sudah berkumpul menghadang mobil polisi dan melakukan pembakaran. Kompolnas sendiri merupakan organisasi non-struktural yang bertanggung jawab langsung ke Presiden untuk memberi masukan dan arahan atas kinerja Polri. Kompolnas beranggotakan 9 orang, 3 dari pemerintah yakni Menko Polkam, Mendagri, dan Menhub, serta 6 orang lain dari pakar kepolisian dan unsur tokoh masyarakat. Laporan Damar Pamungkas, Depok, Jawa Barat, Garuda TV. Kita ke informasi lainnya, Menteri Sekretaris Negara sekaligus Jubir Presiden Prasetyo Hadi membantah isu matahari kembar yang tengah muncul. Hal itu mencuat pasca sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih melakukan kunjungan ke kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo. Juru bicara Presiden memastikan jajaran Kabinet Merah Putih solid. Mensesnek Prasetyo Hadi menjelaskan kunjungan yang dilakukan sejumlah menteri atau SOAN kepada mantan Presiden Joko Widodo adalah hal yang normal dan wajar. Terlebih, kunjungan tersebut masih dalam suasana lebaran. Prasetyo mengungkap Presiden Prabowo juga tidak terganggu dengan adanya kunjungan menteri-menteri jajarannya. Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan internal Kabinet Merah Putih juga dalam kondisi solid dan terus bekerja sesuai tugasnya untuk masyarakat. Solid. Semua sedang bekerja keras di bidangnya masing-masing, dengan tugasnya masing-masing, dengan dinamika permasalahan di masing-masing, baik Kemenko maupun kementerian, itu sedang bekerja keras menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan. Pernyataan Mensesnek menjawab isu matahari kembar yang berhembus setelah beberapa menteri Kabinet Merah Putih mengunjungi Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Di antara para menteri tersebut ialah Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koperasi Budi Ari, hingga Menteri BUMN Bahlil Lahadalia. Kunjungan para menteri tersebut dilakukan berbeda hari, usai lebaran atau masih dalam nuansa halal bihalal. Kita beralih ke dunia olahraga bulu tangkis di mana Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menghimbau pebulu tangkis Indonesia untuk tidak terpengaruh komentar negatif di media sosial jelang Piala Sudirman 2025. Dito menyampaikan kritik yang kerap dilontarkan warganet bisa menjadi bahan bakar motivasi, bukan malah menjatuhkan mental bertanding.
Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyaksikan simulasi laga di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur. Dalam kunjung gajah ini, Dito sekaligus mengingatkan para pebulu tangkis Indonesia yang akan berjuang di ajang Piala Sudirman 2025 untuk tidak terpengaruh dengan komentar warganet di media sosial. Dito mengaku memahami maraknya komentar negatif yang dilontarkan warganet kepada atlet tepok bulu nasional. Dito berharap kritikan tidak menjadi beban mental bagi para atlet. Menpora menilai kritikan warganet muncul akibat ekspektasi yang tinggi dari Piala Sudirman. Mengingat selama 18 kali pelaksanaan Piala Sudirman sejak 1989 hingga 2023, skuad Garuda baru 1 kali menyabet kemenangan, yakni pada edisi perdana yang berlangsung di Jakarta 36 tahun silam. Tadi saya ingatkan bagaimana semua kata-kata baik itu kritik, hujatan maupun pujian itu kita harus berlatih apa yang kita serap di hati dan jiwa kita itu sebagai suplemen peningkat motivasi. Nah itu memang saya rasa PBSI saat ini kan sudah menggunakan sport psychology dan itu salah satu hal yang dilatih. Selain upaya menjadi juara, Menteri Dito juga mendorong PBSI untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah sejumlah kejuaraan bulu tangkis, khususnya Piala Sudirman 2027 mendatang. Dito menyebut upaya dukungannya seperti berkomunikasi dengan Kunying Patama Litswatrakul selaku calon presiden BWF asal Thailand agar Indonesia dimudahkan menjadi penyelenggara Sudirman yang tahun ini diselenggarakan di Tiongkok. Dan tadi juga saya sampaikan bahwa Sudirman Cup kali ini akan di Cina, itu sekaligus akan berlangsungnya kongres dari BWF. Dan tadi saya sampaikan ke Pak Fadil bahwa kami ingin Indonesia untuk kembali ngebit untuk tuan rumah Sudirman Cup maupun Thomas Uber Cup. Sepanjang keikutsertaannya, tim Indonesia telah 6 kali meraih gelar runner-up Piala Sudirman dan merebut juara pertama Piala Sudirman tahun 1989. Adapun Piala Sudirman tahun 2025 akan digelar di Tiongkok pada tanggal 27 April hingga 4 Mei. Dari dunia olahraga, selanjutnya ada informasi dari industri kreatif di mana Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Google untuk meningkatkan ekosistem game lokal melalui pelatihan bagi pengembang game. Kementerian Ekonomi Kreatif atau Parekraf terus berupaya meningkatkan ekosistem game lokal, salah satunya berkolaborasi dengan pihak swasta dalam menyelenggarakan pelatihan bagi pengembang game. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsha dalam acara peluncuran Game Developer Training Google Play X Unity 2025 di Jakarta pada hari Senin mengatakan, Indonesia memiliki potensi besar dalam industri game. Pada 2024, terdapat sekitar 148 juta orang aktif bermain game dengan nilai pasar industri game di Indonesia mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat, tertinggi se-Asia Tenggara. Sementara itu, berdasarkan Riset Access Partnership tahun 2023, Indonesia muncul di posisi ke-13 sebagai komunitas developer terbesar di Google Play dengan jumlah mencapai 10.400 developer. Kemudian, hampir 30% developer Indonesia memiliki basis pengguna internasional di atas 10%. Kami juga ingin menyampaikan bahwa ketersediaan talenta digital baru yang kompetitif diharapkan juga mampu mendorong lahirnya studio-studio game developer yang baru. Tentu kita juga terinspirasi dari mereka-mereka yang sudah lebih berkembang lagi sekarang seperti Togi Production, Mass Hive Media, Agape, dan lain sebagainya yang menghasilkan game sukses di pasar lokal dan tembus ke pasar global. Kolaborasi program Game Developer Training 2025 ini juga diproyeksikan sebagai akses penempatan kerja bagi para peserta. Pelatihan sumber daya manusia Koperasi Desa Merah Putih seperti apa? Kami akan kembali usai jeda dengan informasinya, tetaplah di Kabinet Merah Putih.
pesona desain rumah dari dalam hingga luar, dilengkapi dengan kisah inspiratif di balik pembuatannya. Konsepnya sih sebenarnya tropikal ya. Rumah Kita hadir menemani Anda setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi hanya di Garuda TV. Menyajikan kabar terbaru dari dunia hiburan tanpa batas. Bongkar semua fakta menarik di balik gosip paling panas dan terupdate. Gosip Panas Selebriti. Setiap hari pukul 9:30 pagi hanya di Garuda TV. Demi beberapa ekor kucing, seolah anak rela menembus banjir yang penuh resiko. Seorang anak yang memberi kejutan kepada ayahnya berupa sebuah gitar baru. Saksikan kisah penuh makna di Orang Baik setiap hari pukul 5 pagi dan 1:30 siang hanya di Garuda TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabinet Merah Putih Garuda TV. Pemirsa, Kementerian Koperasi menargetkan pendirian 8.000 koperasi merah putih pada 2025 di 6 provinsi Papua. Kabid Organisasi pada Asisten Deputi Organisasi dan Badan Hukum Kementerian Koperasi Resti Hadianti mengatakan hadirnya koperasi merah putih dapat membangkitkan perekonomian khususnya daerah perkampungan dan koperasi ini merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menargetkan 8.000 koperasi tersebar di desa dan kelurahan di 6 provinsi Bumi Cendrawasih, yakni Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Selatan. Kepala Bidang Organisasi pada Asisten Deputi Organisasi dan Badan Hukum Kementerian Koperasi dan UKM, Resti Hadianti mengatakan pembekalan dan pelatihan kepada notaris pembuat akta koperasi. Pembekalan sebelum koperasi Merah Putih resmi beroperasi ini untuk pelayanan pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik kesehatan, serta fasilitas pergudangan dan logistik. Pelaksanaannya kami target untuk tanggal 12 Juli sudah launching 80.000 koperasi desa kelurahan merah putih di seluruh Indonesia. Memang ada beberapa outlet yang diamanatkan agar dapat diusahakan di dalam satu koperasi desa merah putih. Ada 6 outlet, kemudian nanti pembiayaannya kami dari Kementerian Koperasi sendiri nanti kolaborasikan dengan LPDB, lembaga pengelola dana bergulir, kemudian nanti ada juga dari Himbara, kemudian dari Kementerian Desa. Ya, pemerintah terus berupaya mewujudkan visi Indonesia Emas dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing, salah satunya dengan program Koperasi Desa Merah Putih. Presiden telah resmi memberikan 7 mandat kepada Kementerian Koperasi. Rencananya akan ada 80.000 koperasi desa yang akan dibentuk di seluruh Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan membentuk satuan tugas harian untuk mempercepat pembentukan koperasi desa. Zulhas mengatakan Presiden Prabowo Subianto juga telah menandatangani instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa atau kelurahan merah putih. Gerak cepat Zulhas sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang memasang target pembentukan 80.000 koperasi desa merah putih. Melalui koperasi desa, pemerintah memfasilitasi bantuan kredit pinjaman untuk petani dan nelayan, termasuk kredit untuk kepemilikan truk yang berfungsi untuk memasarkan hasil panen. Saya diminta mengkoordinasi dan nanti akan ditambah dengan Satgas, sekaligus Satgas yang akan bertugas harian. Kita ini ide yang sangat bagus dan sejatinya inilah cita-cita pendiri negeri ini, ya, bahwa ekonomi kita berdasarkan gotong royong, gitu,
dan dilibatkan begitu banyak kementerian yang terkait. Ada Menteri Koperasi tentu, ada Menteri Desa, ada Mentan, Menteri KKP, Menteri Keuangan, Menek BUMN, Mendagri, Mensos, Menkes, Bappenas, Bapanas, Komdigi, BPKP, dan yang lainnya. Selain menyelesaikan persoalan pembiayaan bagi petani, integrasi Koperasi Desa Merah Putih juga akan dirasakan dampaknya secara langsung oleh peternak. Saat kunjungan kerjanya di Desa Keramat Wangi, Garut, Jawa Barat, Deputi Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi Republik Indonesia Panel Barus menuturkan, koperasi berperan strategis dalam mendorong kedaulatan pangan dan peningkatan gizi masyarakat. Maka melalui skema itu, peternak lokal akan diberdayakan untuk menyuplai protein hewani guna memenuhi kebutuhan gizi nasional. Selain sektor peternakan, Panel Barus memaparkan arahan strategis terkait pembentukan Koperasi Desa Merah Putih kepada para petani kopi dan kentang. Barus meyakinkan bahwa program Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi penggerak ekonomi rakyat yang berkelanjutan, khususnya di Kabupaten Garut. Tujuan kami datang ke sini ini bicara banyak hal tentang bagaimana optimalisasi pengelolaan hutan sosial berbasis koperasi, gitu loh. Karena pengelolaan hutan sosial berbasis koperasi ini kita yakini bisa memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat yang mengelola hutan sosial itu. Gitu. Itu satu. Yang kedua, itu bicara tentang sosialisasi rencana pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di 70.000 desa di seluruh Indonesia. Gitu. Sesuai dengan arahan Pak Presiden. Dalam rapat terbatas dengan Kementerian Koordinator, Kementerian Koperasi menyatakan kesiapan untuk melaksanakan 7 mandat Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mempercepat pembentukan 80.000 koperasi Desa Merah Putih. 7 mandat ini ditetapkan melalui instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 yang terbit akhir Maret 2025. Ketujuh mandat tersebut diantaranya: pertama, menyusun model bisnis Kopdes Merah Putih di mana sudah ada 6 model yang ditetapkan. Kedua, menyusun modul sebagai acuan pemerintah desa dengan 3 modul yang sudah terbit dan lainnya menyusul. Ketiga, menginventarisasi koperasi di desa, kelurahan, di mana terdapat 52.000 lebih desa yang belum memiliki koperasi, serta meningkatkan peran 31.000 desa yang sudah ada di koperasi. Keempat, pendampingan dan pelatihan SDM untuk mengembangkan koperasi di desa. Kelima, menguatkan manajemen koperasi berbasis digital. Keenam, mengadakan sosialisasi kepada pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya melalui berbagai audiensi. Terakhir, instruksi ke-7, yakni melakukan monitoring dan evaluasi pembentukan 80.000 Kopdes Merah Putih. Budi Ari mendorong kerjasama antara kementerian dan lembaga lainnya agar target peluncuran Kopdes terlaksana pada 12 Juli 2025 yang juga bertepatan dengan Hari Koperasi. Budi Ari menjelaskan bahwa koperasi ini dapat terbentuk dari pembangunan baru maupun transformasi koperasi desa yang sudah ada. Kini, tercatat sekitar 52.000 desa belum memiliki koperasi. Sementara, 32.000 desa dapat mengubah koperasi yang ada menjadi Kopdes Merah Putih. Konsolidasi juga dilakukan sekitar 34.000 gabungan kelompok tani atau Gapoktan yang berpotensi menjadi mitra koperasi. Anggaran untuk membentuk 80.000 koperasi diperkirakan mencapai 400 triliun rupiah atau 5 miliar rupiah per koperasi. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan terkait anggaran pembangunan desa dan membiayai operasi koperasi desa, nantinya akan menggunakan dana desa.
Secara umum, bendahara negara menyatakan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN saat ini tetap mencukupi untuk membiayai berbagai program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Jadi jangan khawatir tidak jebol APBN-nya. Program-program Bapak Presiden ada di dalam ruang APBN yang ada. Pembangunan desa termasuk koperasi desa itu juga nanti akan menggunakan dana desa. Sebagai bendahara negara, Sri Mulyani merancang anggaran program baru Presiden secara proporsional sehingga tidak mengguncang APBN. 300 lebih TPA rentan pencemaran. Apa langkah tegas Kementerian Lingkungan Hidup? Kami memiliki informasinya usai yang satu ini. Tetaplah di Kabinet Merah Putih. Siap-siap terhibur dengan video yang lagi viral. Dari kelakuan absurd sampai kejadian tak terduga, semua bakal bikin kamu ngakak tanpa henti. Ada kamera, Mak. Nanti Mama mau laporan sama malaikat. Saksikan The Power of Netizen setiap hari pukul 11 siang hanya di Garuda TV. Ketika bangsa kita menghadapi tantangan besar, hanya persatuan yang menjadi kunci utama. Menilai soal hukuman mati para koruptor. Bersama ahli dan pakar terpercaya membahas semua isu hangat. Anda punya ambisi, Anda akan ambil kesempatan untuk memaksimalkannya apa enggak? Tunjukkan buktinya. Indonesia Kita, setiap hari pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. Fokus pemulihan kondisi fisik pemain. Seluruh pemain. They also showed why. Sport 8. Setiap hari pukul 7 pagi dan 11 malam. Senin sampai Jumat pukul 3 sore hanya di Garuda TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabinet Merah Putih. Pemirsa, ada persoalan sampah yang membuat Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik geram. Hanif mengaku telah menutup 343 tempat pembuangan akhir open dumping atau tempat pengolahan sampah terbuka. Penutupan itu dilakukan selama 6 bulan agar pengelola ataupun pemerintah kabupaten kota melakukan pembenahan. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup sedikitnya telah menutup sementara 343 tempat pembuangan akhir open dumping. Tempat pembuangan ini dinilai berbahaya lantaran menerapkan sistem pembuangan sampah terbuka, sehingga rentan mencemari lingkungan. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik mengatakan 343 TPA yang dihentikan operasionalnya diberi waktu selama 6 bulan untuk berbenah. Namun, apabila permintaan ini tidak ditanggapi serius, maka nantinya pemerintah bisa menerapkan pidana kepada pihak yang bertanggung jawab. Hanif menyampaikan keputusan ini saat berkunjung ke TPA Putri Cempo Solo, Jawa Tengah pada Jumat. Kami juga sudah memberikan paksaan pemerintah kepada hampir 343 site dari tempat proses akhir sampah seperti ini. Jadi ini yang disebut open dumping, yang kemudian menimbulkan pencemaran lingkungan yang cukup serius. Jadi ke 343 site sampah di seluruh tanah air telah kita mintakan untuk menghentikan kegiatan rata-rata 6 bulan sejak diterimanya surat tersebut. Hanif memberi tenggang waktu 6 bulan bagi pihak pengelola kabupaten kota untuk menyiapkan inovasi dalam penanganan sampah sebelum open dumping ditutup. Selanjutnya, Kementerian Lingkungan Hidup akan terus mengawal dan mengevaluasi pengelolaan sampah di tingkat kabupaten kota. Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Indonesia sebenarnya justru terbantu dengan kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat.
Berdasarkan data yang dihimpun, Purbaya menyatakan kebijakan Trump justru membuat daya saing barang Indonesia di Amerika Serikat meningkat. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan survei Leading Economic Index (LEI) menunjukkan ekonomi Indonesia tetap ekspansif dalam 6 hingga 12 bulan ke depan. Survei skor LEI yang terbukti naik menyanggah kekhawatiran kembali dalam situasi krisis, berbeda dengan kondisi tahun 1998 atau 2008. Pasti bapak-bapak ibu berpikir bahwa itu si Purbaya aja ekonom ngomongnya suka-suka dia pakai data-data dan nggak jelas. Oke, itu kan kata saya. Saya survei masyarakat kita, apa kata mereka? Tadi dari indeks kita, ini survei yang sama ya. IKK naik cukup kencang ke atas. Artinya masyarakat puas terhadap ekonomi. Tapi gimana tentang program-program pemerintah? Apakah mereka merasakan? Dari survei yang sama, kita buat indeks yang disebut indeks kepercayaan konsumen terhadap pemerintah, IKKP yang warna hijau ini. Itu sebetulnya indeks kepercayaan kita bilangnya ke pemerintah, tapi sebenarnya Pak Presiden itu kepercayaan kepada Pak Presiden. Kita sudah survei ini 25 tahun lebih. Kita sudah bisa kalibrasi, kalau indeksnya di bawah 100, yang hijau ya, masyarakat nggak suka ke presidennya. Di bawah 90 akan banyak demo, di bawah 85 demonya akan ramai dan mungkin terjadi pergantian kekuasaan. Tapi sekarang, saya pikir tadi juga akan jatuh tuh. Karena saya terkontaminasi TikTok, Instagram, beritanya negatif terus. Saya pikir, rakyat nggak suka sama presiden. Tapi setelah saya baca surveinya, kelihatan sekali di akhir tahun 2024 dan sampai sekarang itu indeksnya naik ke level yang tertinggi. Di level yang tertinggi sepanjang survei ini dijalankan. Jadi artinya apa? Artinya masyarakat amat puas dengan kinerja Bapak Presiden Prabowo, Pak. Dan tuntas sudah rangkaian informasi aksi nyata para pembantu Presiden